Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu input anggaran belanja. Nah, setelah anak-anak menginput anggaran pendapatan, selanjutnya adalah input anggaran belanja sesuai dengan bidang-bidang yang sudah diinput sebelumnya di tahap yang paling pertama. Jadi kenapa Ibu katakan input bidang, subbidang, kegiatan, dan sebagainya yang paling pertama itu harus sesuai, karena itu akan berkelanjutan dalam hal menginput anggaran pendapatan maupun anggaran belanjanya. Jadi untuk menginput anggaran belanja itu masih ada di data entry, penganggaran, kemudian isian data anggaran. Nah, kita cek di kegiatan, ini sudah masuk 5 bidang yang kita input pertama. Kemudian sekarang kita input anggaran belanjanya. Nah, di sini juga otomatis akan muncul 5 bidang yang sudah kita input sebelumnya. Kita lihat soal. Untuk bidang yang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidangnya adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidangnya penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Kegiatannya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini rinciannya. Nah, ini yang harus kita input pertama. Balik lagi. Nah, ini dia bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang yang pertama. Klik 2 kali. Kemudian sesuai soal ya, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Sudah sesuai ya, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Artinya apa yang kita input itu memang sudah sesuai di awal. Ini kita klik 2 kali. Nah, tabnya akan pindah ke RAB. Nah, di tab RAB ini kita akan menginput rinciannya. Tambah, klik di sini, kemudian lihat lagi soal. Untuk rinciannya, yang pertama ini adalah 5.1 belanja pegawai. 5.1 belanja pegawai ini adalah jenis belanjanya. Kemudian penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa ini adalah objeknya atau objek belanjanya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah rinciannya. Ada 2 RAB rinci yang nanti harus diinput. Nah, caranya itu kurang lebih sama seperti menginput anggaran pendapatan. Ya, jadi kita tadi sudah masuk ke bidangnya, sudah kita masuk tadi, kemudian sudah masuk ke kegiatan, sekarang tinggal mengisi RAB rinciannya. 5.1 belanja pegawai. Ini dia. Klik 2 kali. Kemudian balik lagi ke soal. Objeknya adalah penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. 511 penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Klik 2 kali. Kemudian rincian yang pertama adalah 51101 penghasilan tetap kepala desa. Ini dia. Klik 2 kali. Simpan. Nah, sama ya dengan menginput anggaran pendapatan yang sebelumnya, kita harus mengisi RAB rincinya. Caranya ini yang sudah kita pilih tadi sesuai dengan soal, kita klik 2 kali. Kemudian tambah. Muncul nomor urut 01. Uraiannya sesuaikan dengan soal. Uraian yang pertama adalah gaji kepala desa dengan sumber dana ADD volume 13, satuan BLN ini adalah bulan, harga satuannya 5 juta. Jadi kita masukkan uraiannya, gaji kepala desa, kemudian rinciannya di sini satuannya jumlahnya adalah 13. Di sini sama ya, tidak boleh lebih dari 3 huruf, harus disingkat. Jumlahnya 5 juta.
Sumber dananya adalah ADD, alokasi dana desa. Simpan. Selanjutnya balik lagi ke soal. Ada rincian yang kedua yang harus diinput di kegiatan ini ya. 51102 yaitu tunjangan kepala desa. Karena kita masih di kegiatan yang sama, maka balik lagi ke kegiatan ya. Kegiatannya sama maksudnya ini ya, kegiatannya masih sama. Hanya saja rinciannya ini rincian yang kedua. Klik 2 kali. Kemudian di sini tambah. Nah, kita klik lagi belanja pegawai karena kita masih berada di jenis belanja yang sama. Ini masih berada di jenis belanja yang sama di belanja pegawai, hanya rinciannya yang berbeda. Jadi klik lagi belanja pegawai. Kemudian balik lagi ke soal untuk memastikan kita masih berada di objek belanja yang sama, 511 ini, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Jadi kita buka dulu secara berurutan ya. Kegiatannya dibuka dulu, kemudian jenisnya dibuka dulu, objeknya dibuka dulu. Nah, setelah itu baru bisa kita pilih rincian yang selanjutnya. Jadi kita pilih 511 lagi. Ini kita buka dulu. Nah, di sini baru bisa muncul rincian yang diminta, yaitu 51102 tunjangan kepala desa. Ini dia. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi harus apa istilahnya, untuk mencari rincian yang berikutnya atau untuk membuka kegiatan yang berikutnya itu harus sesuai dengan di mana dia posisinya. Jadi kita buka secara berurutan seperti itu. Biar anak-anak harus tahu posisinya dia di mana gitu, supaya bisa menambah kalau ada rincian yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kita pilih ini. Ya, sama. Simpan. Nah, sekarang kita untuk masuk ke RAB rinci, maka kita klik baris yang ini yang akan kita isi rinciannya. Ya, tambah uraiannya adalah tunjangan kepala desa. Ini ya, uraiannya ada tunjangan kepala desa, kemudian sumber dana ADD, volume 12, satuan bulan, harga satuan 1 juta. 12 bulan, sumber dananya sama ADD. Lanjut kita lihat soal yang berikutnya. Ini masih di bidang yang sama, yaitu bidang yang pertama, tetapi di kegiatan yang berbeda. Kalau tadi kegiatannya 1101, sekarang kegiatan yang berikutnya adalah 1104, yaitu penyediaan operasional pemerintah desa. Jadi kita pindah dari kegiatan yang pertama ini ke kegiatan yang kedua. Kegiatan, nah di sini penyediaan operasional pemerintahan desa ini sudah otomatis ada karena sesuai yang Ibu katakan tadi, kita sudah menginput di awal apa saja kegiatan dalam bidang ini. Jadi pasti dia ada di sini. Kalau tidak ada berarti pada saat di awal anak-anak kurang menginputnya. Seperti itu ya. Jadi ini kita klik 2 kali. Kemudian tambah kode. Kita pilih jenis belanjanya, yaitu lihat di sini jenis belanjanya adalah 52 belanja barang dan jasa. Ini dia, klik 2 kali. Balik lagi ke soal. Objeknya adalah 52101 belanja alat tulis kantor dan benda pos. Oh maaf, salah, belanjanya adalah 521 ya, belanjanya objeknya belanja barang perlengkapan.
Ini dia 521, klik 2 kali. Nah, di sini baru 52101 untuk rincian yang pertama, belanja alat tulis kantor dan benda pos. Klik 2 kali. Simpan. Lalu kita isi rinciannya. Isi rinciannya, tambah nomor urut 01, rinciannya adalah kertas HVS. Kemudian jumlahnya adalah 250, satuannya rim, harganya adalah 90.000. Sumber dananya ADD, simpan. Kemudian langsung tambah untuk mengisi rincian yang kedua, karena di sini ada 2 rincian yang harus diinput setelah kertas HVS, yaitu stop map folio. Rinciannya 250 pak, satuannya 50.000. Sumber dananya masih di ADD, simpan. Selanjutnya balik lagi ke soal. Nah, ada rincian yang kedua masih di belanja barang perlengkapan, yaitu 52103, yaitu belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan. Kita balik lagi ke kegiatan di sini ya. Jangan di sini, ini tadi kan sudah habis. Ini yang masih sedang kita kerjakan. Klik 2 kali, masih di RAB yang sama, yaitu belanja alat tulis kantor dan tambah, kemudian klik di sini. Nah, masih di jenis belanja 5.2, yaitu belanja barang dan jasa. Nah, masih di sini ya. Kemudian kita pilih 521, ini maksudnya di soal ya. Kita masih berada di sini karena ini yang akan kita input ya. 52103 ini masih berada di belanja barang dan jasa dan masih berada di objek belanja barang perlengkapan 521. Rinciannya baru berbeda. Ini dia 521. Nah, sekarang kita cari rinciannya, yaitu 52103, belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan. Kita klik 2 kali, simpan. Untuk mengisi rinciannya, maka ini rincian ini kita klik 2 kali, tambah, muncul nomor urut 01. Kita lihat soal. 01 adalah bahan pembersih. Jadi untuk rinciannya anak-anak caranya sama seperti itu ya. Tinggal di input apa uraiannya, sumber dananya, volume, satuan, harga satuan, dan seterusnya. Nah, silakan anak-anak lanjutkan. Input semua ini ya, jangan ada yang terlewat atau tertukar atau salah memasukkan angka sampai pada bidang yang kelima. Kalau sudah selesai, kembali ke bidang, kemudian tutup, keluar.